Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, walhamdulillah, summa alhamdulillah alladzi ja'ala al-muhajirina man hajara ala ma nahallahu anhu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la ma'buda siwa, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah syafi'il ummah nabiyir rahmah wa addal amanah wa ballagar risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala innal ladhina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim ulaika yarjuna rahmatullah wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sama kita muliakan segenap para asatidzah, para hujjat yang mohon maaf anekan tidak sesebutkan namanya satu persatu, namun insya-Allah tidak mengurangi sedikit pun rasa hormat, takzim dan cinta saya. Sama kita muliakan pula segenap aparatur pemerintah. Dalam hal ini ada Bapak Dewan Kota kita, Bapak Dede Sulaiman, Ibu Lurah yang diwakili oleh Bapak Sekal kita, Bapak RW, berikut Bapak-Bapak RT dan juga mungkin LMK-nya, pengurus Masjid Jami Ali Imran, Al-Ustaz Adi Rahadi, Al-Ustaz Al-Had Abdul Razak, dan segenap kepengurusannya. Dan yang sangat kita cintai, kita sayangi dan kita doakan segenap anak-anak yang kita santuni ini malam, yang merupakan anak-anak kesayangan Allah dan juga Rasulnya, minal yatama wal masakin wad du'afa. Yang sama kita doakan mudah-mudahan anak-anak yang kita santuni ini malam dan juga anak-anak kita semua Allah jadikan anak-anak yang saleh dan salehah. Amin. Anak-anak yang berguna untuk agama, bangsa juga negara. Amin. Takwa kepada Allah dan juga Rasulnya. Amin.
berbakti kepada orang tuanya. Kalau hari ini mereka disantuni, insya Allah 15 tahun 20 tahun yang akan datang mereka yang akan menyantuni. Amin. Dan yang saya banggakan hadirul hadirat jamaah majlis malam Jumat berkah yang telah menyisikan sebagian hartanya dan juga makanannya pun kehadirannya di majlis yang mulia ini, yang juga kita berharap mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini senantiasa tercurahkan rahmat serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Puja-puji dan rasa syukur hanya milik Allah. Selawat beserta salam sama kita sanjungkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga pula salawatullah wassalamu tercurah atas keluarganya pun atas sahabatnya. Mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita semua yang hadir insyaallah diakui sebagai umatnya, kelak mendapatkan syafaatnya dan bersama beliau terbimbing untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal marhaban ya nural aini jadal husaini semuanya baca salam wajabas alaina
Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau kita bicara tentang tahun baru Islam, tidak bisa dipisahkan sedikit pun kita bicara satu sejarah yang dialami oleh Nabi kita Muhammad dengan nama sejarah hijrah. Anak-anak dengerin ya, nanti ada PR agama soal hijrah nggak ngerti, jangan ada yang ngobrol. Namun hijrahnya Nabi dengan kita jelas berbeda. Kalau Nabi hijrahnya dari kota Makkah ke kota Madinah, kalau kita hijrahnya man hajara ala ma nahallahu anhu, meninggalkan segala apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu. Itulah kenapa setiap datang tahun baru Islam Allah peringatkan kita untuk rajin-rajin mengintrospeksi diri. Kira-kira tahun kemarin dosa kita banyak gak? Bagus kalau ngaku mah. Jangan tahun ini dosanya bertambah lagi. Kalau kita tahu tahun kemarin dosa kita banyak, coba kita merubah diri. Coba kita mengintrospeksi diri. Minimal mengurangi dosa-dosa kita kepada Allah. Amin dong. Itulah kenapa tahun baru Islam disambut dengan doa akhir, dengan doa awal, dengan berpuasa. Untuk apa? Untuk kita kalahkan setan yang udah setahun ngegangguin kita, udah setahun ngegodain kita. Berharap di hari kiamat banyak temennya di neraka. Ternyata datang tahun baru kita baca doa supaya dosa-dosa kita di tahun kemarin Allah hapuskan. Setan menjerit, setan menangis, saudara. Sudah berharap banyak temannya di neraka, ternyata di akhir tahun pada minta doa diampunkan dosa. Amin. Tapi sayang, setan girang lagi, setan gembira lagi. Habis baca doa nambah-nambahin dosa lagi. Nah, itulah kenapa tetesan air mata seorang pendosa yang bertobat itu bisa memadamkan api neraka jahanam. Tapi catat, surga diharamkan bagi orang yang ahli ibadah tetapi mereka sombong. Tahun baru Islam identik dengan hijrah. Hijrahnya Nabi berpindah, hijrahnya kita merubah. Bagaimana yang belum baik menjadi baik, yang sudah baik bertambah baik, yang sudah bertambah baik dipertahankan sampai akhir hayatnya, agar dimatikannya husnul, agar dimatikannya husnul. Ada satu ayat dalam Al-Quran, anehnya ini ayat diapit dengan dua wasiat takwa. Mana ayatnya? Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighat. Setiap diri kita harus rajin-rajin mengintrospeksi diri. Apa yang sudah kita lakukan di tahun kemarin, apa yang bakal kita kerjakan di tahun ini, dan bekal apa yang bakal kita bawa.
untuk nanti kembali kepada Allah Subhanahu. Kira-kira tahun yang udah lewat bakal balik lagi tidak? Bakal balik lagi tidak? Betul? Betul? Maka saat ini manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nanti saat ini akan hilang ketika datangnya kematian. Dan paling menyesal seorang manusia yang ketika mati tidak membawa amal sedikit pun. Namun yang paling beruntung adalah ketika dia mati membawa amal yang begitu banyak. Jawab yang kencang. Mati beratnya? Mati beratnya? Emang udah ngalamin? Mati emang berat, tapi lebih berat lagi orang yang melupakan mati. Saking lupanya nggak bisa membedakan mana yang halal, mana yang hak, mana yang baik, karena dia anggap kematian itu tidak ada. Tapi bagi mereka orang yang beriman, kehidupan ini jadi alat untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat kelak. Salah satunya membiasakan perkara-perkara seperti ini. Apalagi malam Jumat udah termasuk hari berapapun duit yang kita keluarkan ini malam, apapun makanan yang kita belikan ini malam, sama seperti Ramadan. Orang beramal di bulan Ramadan berlipat-lipat pahalanya dari bulan-bulan yang lainnya. Maka siapa orang yang beramal di hari Jumat, pahalanya lebih hebat dari hari-hari yang lainnya. Itulah kenapa ada malam Jumat berkah. Itulah kenapa Jumat paginya ada Jumat. Kalau kata wali bilang, hidup indah. Kayaknya pada nggak apal deh, kurang gaul ini semuanya. Hidup berkah. Gua salah diikutin juga. Berarti nggak apa juga dia. Hidup paling indah kalau hidup yang dicari berkah. Insya Allah. Apa berkah? Bertambahnya sesuatu yang sudah baik menjadi lebih baik. Oh, yang baru. Kaya belum tentu berkah, tapi berkah udah pasti. Betul tidak? Betul tidak? Kalau kaya berkah, kenapa masih banyak orang kaya masih nyolong juga, masih ngambil duit orang juga? Ternyata kaya belum tentu berkah, tapi berkah udah pasti. Berkah udah pasti. Insya Allah. Walaupun hijrahnya Nabi bukan 1 Muharram, hijrahnya Nabi 12 Rabiul Awal. Kok sama kayak lahirnya? Bahkan sama kayak wafatnya. Nabi Muhammad lahir 12 Rabiul, Nabi Muhammad hijrah 12 Rabiul, pun Nabi Muhammad meninggal dunia 12 Rabiul Awal. Tapi kenapa hijrahnya dikaitkan dengan tahun baru? Hasil mufakat para sahabat yang diusulkan oleh Umar Al-Faruq. Bagaimana tahun baru Islam disebut dengan tahun baru Hijriyah, yang identik dengan hijrahnya Nabi kita Muhammad. Dan tahun baru Islam identik untuk merubah diri, introspeksi diri, agar yang belum baik jadi baik, yang udah baik bertambah baik, yang bertambah baik matinya husnul khatimah. Ya Rabbal
insya. Dah, yang terakhir, yang banyak-banyak, dikit yang penting paham. Apa kaitannya Pak Ustadz tahun baru Islam dengan Muharramnya, dengan lebaran anak-anak yatim? Kalau kita baca sejarah, nggak ketemu yang namanya lebaran anak yatim. Yang ada Idul Fitri, yang ada Idul Adha, yang ada hari Tapi lebaran anak yatim nggak ada, lebaran haji kagak ada. Kenapa nggak ada? Kalau haji ada lebarannya, berarti yang lebaran cuma haji doang. Di Ali Imran yang haji cuma 5 orang, yang mukul beduk dia, yang takbiran dia. Kagak. Itu adha buat semuanya, bukan buat haji doang. Termasuk kagak ada hari rayanya anak-anak yatim. Yang ada menggembirakan hatinya anak-anak yatim. Di mana sejarahnya ketika Nabi hijrah dari kota Mekah ke kota bersama-sama dengan kaum muhajirin, disambut dengan kaum ansar. Begitu masuk di kota Madinah, Nabi melihat rumah yang hampir rubuh. Tapi begitu Nabi deketin, di dalam rumah itu banyak anak-anak sedang membaca ayat suci Nabi tanyakan, hal indahu hadzal bait, rumah siapa ini? Qalu, semua sahabat menjawab, hadza baitu Ayyub ya Rasulullah, ini rumahnya Ayub ya Rasulullah. Wa man aulad yaqra'una al-Qur'an, itu siapa anak-anak lagi baca Quran? Mereka menjawab, minal yatama wal masakin wad du'afa, mereka itu anak-anak yatim ya Rasulullah, anak-anak fakir miskin ya Rasulullah, yang dirawat oleh Ayub saudara. Bahkan Ayub rela puasa setiap hari, yang penting anak yatimnya pada bisa makan. Ayub rela tidur di masjid, yang penting anak-anak yatimnya bisa ngaji di rumahnya. Bukan orang kaya, tapi beliau orang yang berkah karena rajin menyayangi anak-anak kesayangan Allah dan Rasulnya, seperti anak-anak kita yang lihat saat ini. Maaf ibu, jangankan anak-anak yang udah nggak ada ayahnya, yang masih ada ayahnya saja masih kekurangan. Betul tidak? Apalagi mau masuk sekolah, mereka perlu tas, mereka perlu sepatu, mereka perlu alat-alat sekolah. Yang punya bapak tinggal minta, bapaknya bokeh. Kalau anak-anak kita lihat mukanya, andaikan ini malam nggak ada santunan, mau masuk sekolah, tasnya udah putus, sepatunya udah ngangap, buku sekolahnya udah nggak ada. Sama siapa dia mau minta? Maka Ayub merasakan hal seperti itu. Dia rela nggak makan, yang penting anak-anak yatimnya makan. Dia rela tidur di masjid, yang penting anak-anak yatimnya bisa ngaji di rumahnya. Serentak Nabi turun dari ontanya, berbarengan dengan ayat ara'aital ladzi fadzalikal ladzi wala yahuddu ala ta'amil. Nabi tanya, siapa di antara kalian yang nanti di hari kiamat mau masuk surga bersama-sama aku? Jawab yang kencang, mau tidak? Jawab yang kencang, mau tidak? Jawab yang kencang, mau tidak? Bangunkan rumah Ayub,
jadikan istana untuk anak yatim. Majulah Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, akan kuberikan semua hartaku untuk anak yatim. Rasulullah tanya, kalau hartamu habis bagaimana? Cukup aku hidup dengan Allah dan Rasul. Sallu ala Nabi. Maju lagi Sayyidina Umar, maju lagi Sayyidina Utsman, termasuk Sayyidina Ali. Mereka siap berkorban untuk anak yatim, siap memberi untuk anak yatim, menyayangi, mengasihi, sampai mencintai. Apa sabda Nabi? Siapa orang yang rajin menyantuni anak-anak yatim lagi hidup, nanti waktu dia mati akan masuk surga bersama-sama aku, dan dekatnya seperti jari telunjuk dengan jari tengah. Jawab yang kencang, dekat tidak? Dekat tidak? Saya dengan Bapak Dede jauh, saya dengan Ustadz Adi jauh, tapi orang yang menyantuni anak yatim di hari kiamat di surga dekatnya seperti jari telunjuk dengan jari tengah. Itulah Allah firmankan, fa ammal yatima fala taqha wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika. Terhadap anak yatim tidak boleh kita membentak, terhadap peminta-minta enggak boleh kita usir. Kasihani mereka, sayangi mereka, cintai mereka, sebagai bukti kita menyebut-nyebut nikmat dari Allah Subhanahu. Ayat yang dibacakan Bapak Sekel sungguh indah, luar biasa. Ini orang-orang Bu yang di bawah kita nih, anak-anak, kom Bapak, Pak, nyender sih lu. Ini yang di bawah kita nih, yang dikubur, pengen minta hidup sama Allah sedetik aja, nggak lama, kagak 1 menit, kagak 30 menit, kagak 1 jam, minta hidup cuma 1 detik. Allah tanya, kalau kau bisa hidup lagi 1 detik mau ngapain? Kami mau sedekah ya Allah, bukan mau sholat, bukan mau puasa, tapi mau sedekah. Apa kehebatannya? Orang yang sudah meninggal dunia dengan sedekahnya akan menjadi jariyah. Napasnya boleh berhenti, tapi pahalanya nggak pernah berhenti sampai masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal, amin ya rabbal, insya. Dah segini aja, banyak-banyak. Lapar kan? Gue juga sama lapar. Insyaallah selesai acara ini ada makanan saja yang biasa diberikan setiap malam Jumat berkah. Mudah-mudahan yang sudah ngasih dengan makanannya, yang sudah ngasih dengan uangnya, yang udah ngasih dengan segala sesuatunya, insyaallah ditambah lagi rezekinya oleh Allah, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, dan mudah-mudahan tahun depan bisa lebih banyak lagi memberinya. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.